Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi pada pelajaran kimia di bab pertama, yaitu hakikat ilmu kimia. Materi ini ada di semester 1 kelas 10 IPA ya. Oke, materi ini saya guru kimia, nama saya Rosa. Saya mengajar di Madrasah Aliyah Nurul Huda Cisurupan. Kita mulai ya. Kalian mungkin sering mendengar kata kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang kalian ingat ketika mendengar kata kimia? Mungkin yang terlintas ketika kita mendengar kata kimia itu konotasinya negatif ya. Misalkan hal tersebut itu berdampak buruk untuk kesehatan, baik untuk tubuh kita ataupun lingkungan sekitar. Kemudian nah ini ya, seperti yang terlihat pada gambar, ini adalah proses atau hasil dari perubahan kimia. Misalkan pada gambar pertama ini bom nuklir ya, bom nuklir yang sangat menghebohkan dunia, yaitu ketika bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki di Jepang pada saat Perang Dunia. Ini aplikasi kimia dalam kehidupan sehari-hari ya, di lingkungan sekitar kita. Untuk gambar berikutnya yaitu gambar semua mobil yang berkarat ya, atau korosif berkarat. Nah, ini namanya proses pengkaratan. Selain mobil, bisa juga benda lain ketika disimpan di udara terbuka, besi ya, seperti pagar rumah, paku, palu, pokoknya yang bentuknya itu awalnya itu besi, ketika disimpan di udara terbuka itu kalau tidak ada penghalang atau seperti cat itu akan terjadi pengkaratan atau korosi berkarat. Berikutnya gambar yang ketiga itu adalah obat-obatan ya, yang identik dengan kata kimia. Obat-obatan itu berfungsi untuk menyembuhkan suatu penyakit dalam tubuh manusia. Itu pun sangat erat hubungannya dengan kimia. Berikutnya ini gambar sabun yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu pun sama, awalnya asalnya dari bahan kimia. Yang terakhir ini gambar makanan pokok kita ya, ada nasi, telur, kemudian nasi goreng ya, nasi, telur, mentimun dengan tomat. Nah, nasi ini kandungan di dalamnya itu ada unsur senyawa kimianya. Nah, ini adalah gambar-gambar sebagian kecil dari kehidupan sehari-hari yang erat hubungannya dengan unsur atau senyawa kimia. Berikutnya mungkin kalian juga sudah pernah belajar untuk kimia itu adanya di mapel IPA ya, ketika di SMP atau di MTS. Nah, sekarang kita akan membedakan apa bedanya fisika, kimia, dan biologi. Nah, kalau di SMP atau di MTS, fisika dan biologi itu kalian sudah sering belajar ya, ada dalam rumpun IPA. Tapi mungkin kalau kimia itu belum diberikan di SMP atau di MTS, karena IPA di SMP dan di MTS itu dominasinya kebanyakannya itu materi biologi dan fisika. Oke, sekarang kita akan membahas apa itu biologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup ya, organisme hidup, mulai dari strukturnya, fungsinya, pertumbuhan, evolusi, persebaran, sampai taksonominya atau sampai kerajaannya. Itu dipelajari di biologi ya. Biologi itu untuk mempelajari makhluk hidup. Kemudian apa itu fisika? Nah, kalau fisika itu ilmu yang mempelajari materi, gerak, dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu, bersamaan dengan konsep energi dan gaya. Jadi kalau biologi itu mempelajari tentang makhluk hidupnya, kalau fisika itu ruang dan waktunya dengan energi dan gaya dari makhluk hidup tersebut. Jadi kedua bidang ilmu ini sangat berkaitan erat ya, saling berhubungan. Kemudian yang akan kita bahas itu terus tadi fisika sudah, biologi sudah, berikutnya apa itu kimia? Nah, timbul pertanyaan,
Apa itu kimia? Nah, sekarang kita akan membahas lebih detail apa itu kimia dan apa peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hakikat kimia. Oke, pengertian kimia secara bahasa. Kimia itu awalnya berasal dari bahasa Arab, kimia. Ini ilmu kimia itu yang pertama kali menemukannya adalah ilmuwan Arab, yaitu Jabir bin Hayyan, atau kalau dengan bahasa Yunani itu chemei, ya, artinya perubahan benda, zat atau materi. Jadi ada yang berubah dari baik itu benda, zat maupun materi. Ada yang berubah, perubahan. Itu arti kimia secara bahasa. Berikutnya, kimia secara istilah. Nah, kalau secara istilah itu kimia itu ilmu yang mempelajari mulai dari komposisi, struktur sampai sifat zat. Mulai dari skala atom yang paling kecil hingga molekul dan perubahannya serta transformasi dan interaksi untuk membentuk materi yang ditemukan sehari-hari. Jadi, kimia itu kalau secara istilah ilmu yang mempelajari mulai dari strukturnya, sifatnya, komposisinya, mulai dari hal yang paling kecil materi tersebut, di sini disebutnya atom, hingga molekul dan perubahannya untuk membentuk materi yang ditemukan sehari-hari untuk membentuk zat baru yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa itu hakikat ilmu kimia? Nah, kalau hakikatnya itu benda itu bisa mengalami perubahan bentuk, baik susunannya, partikelnya menjadi bentuk lain, baik susunan partikelnya menjadi bentuk lain, sehingga terjadi deformasi atau perubahan susunan yang mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semula. Jadi pada hakikatnya ilmu kimia ini berubah, ya, perubahan dari bentuk awal menjadi bentuk lain yang mempengaruhi sifat-sifatnya yang berbeda, sifat-sifatnya dari wujud yang semula. Itu hakikat ilmu kimia. Ya, berikutnya ini ada metode ilmiah. Metode ilmiah itu digunakan untuk memecahkan berbagai masalah. Ya, cara penemuan atau melakukan penelitian di laboratorium. Ini ada di metode ilmiah. Langkah-langkahnya bagaimana untuk menentukan metode ilmiah? Nah, yang pertama bisa dengan merumuskan masalah apa yang akan diselesaikan, dicari penyelesaiannya, masalahnya dirumuskan dulu. Berikutnya dikaji teori dari permasalahan tersebut, apakah ada di penelitian sebelumnya atau tidak. Berikutnya merumuskan hipotesis, ya, dari masalah tersebut dirumuskan hipotesisnya. Berikutnya dari hipotesis itu selanjutnya melakukan eksperimen atau menguji hipotesa, melakukan penelitiannya, menguji hipotesis ini dari masalah yang ada. Berikutnya mengumpulkan data dari uji coba ini, dikumpulkan datanya, kemudian mengolah dan menganalisis data sudah dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisis. Ya, yang terakhir membuat kesimpulan dan melaporkan hasil penelitian. Ini adalah metode ilmiah yang akan digunakan kalau kita akan melakukan penelitian, mulai dari merumuskan masalah sampai melaporkan hasil penelitian. Ya, demikian pemaparan dan penjelasan untuk hakikat ilmu kimia dan metode ilmiah. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.